Hari ini kita akan belajar dari kitab Ester. Sebuah kitab yang tidak pernah menyebut nama Tuhan di dalamnya. Tetapi kisah Ester ketika mereka ada di Persia, ketika Israel, Yehuda ada di dalam kepemimpinan Raja Ahasiweros, Raja Persia yang menaklukkan Babel bersama Kores. Kita tahu bersama dalam kisah sejarah Israel yang kedua dalam pembuangan di Babel, Raja Nebukadnezar, Raja Babel itu ditumbangkan oleh kerajaan Persia. Kemudian Raja Kores memerintahkan umat Israel untuk kembali ke Yerusalem, ke tanah leluhur mereka sebagai orang merdeka. Tetapi tidak semua kembali ke Yerusalem. Masih banyak orang-orang Yehuda, orang-orang Israel yang tinggal dan menetap, dan mereka ada di bawah pimpinan kekuasaan Raja Persia. Salah satunya adalah Ester dan Mordekai yang kita baca kisahnya pada hari ini. Saudara-saudara, kendati pun bangsa Israel, bangsa Yehuda itu jauh dari kampung halaman mereka di Yerusalem, tetapi Alkitab kita mencatat bahwa tradisi spiritualitas bangsa itu tidak pernah berhenti. Walaupun mereka ada di bawah kekuasaan bangsa asing, tapi tradisi kebiasaan ibadah-ibadah yang dianut oleh Israel tetap dijalankan, tetap dilakukan dimanapun mereka ada. Dan hal ini menjadi catatan pertama kita bahwa dimanapun kita ada, tradisi spiritualitas kita tidak boleh hilang. Dia harus tetap menjadi ciri, dia tetap harus menjadi bagian yang mengikat kita dengan Allah di dalam hidup. Salah satu yang dilakukan oleh Israel di tempat di mana mereka ada di dalam kekuasaan bangsa asing adalah merayakan hari raya Purim. Dan hari raya ini diwajibkan oleh Mordekai dan Ester supaya seluruh orang Yahudi dan keturunannya yang berdiam di wilayah kekuasaan Raja Ahasiweros itu melakukannya dengan sukacita. Apa itu hari raya Purim? Hari raya Purim tidak termasuk di dalam 5 hari raya yang ditetapkan Musa bagi Israel untuk dilakukan. Dalam hari raya Purim ini, Bapak Ibu Saudara, diingatkan kepada orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, bahwa duka cita mereka menjadi tawanan Babel sudah diganti Tuhan dengan sukacita kemenangan, sukacita kemerdekaan. Hari raya Purim ini juga diingat rayakan atau dikerjakan oleh Yahudi untuk menyatakan kepada bangsa-bangsa lain bahwa mereka adalah umat Tuhan. Mereka adalah umat yang selalu ada dalam pemeliharaan Allah mereka, Yahweh yang besar itu. Sehingga segala sesuatu dalam kehidupan Israel ada dalam perencanaan Tuhan. Karena itu, hari raya ini juga di dalam bacaan kita disampaikan maknanya, bahwa tidak hanya duka cita menjadi sukacita, tapi hari-hari perkabungan akan berubah menjadi hari-hari gembira.
Dan di dalam hari-hari yang dijalani oleh Israel, mereka dicukupkan oleh Tuhan dalam segala sesuatu. Maka pada saat perayaan hari raya Purim itu dilakukan, mereka mengantar makanan satu dengan yang lain sebagai wujud kesukacitaan dan kebahagiaan yang dibagikan di antara mereka. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, ada satu hal yang menarik dari kitab Ester ini, bahwa dalam hidup manusia, termasuk dalam hidup Bapak, Ibu, dan saya, selalu saja kita bertemu dengan sesuatu yang terbalik dari apa yang kita pikirkan. Selalu saja kita berjumpa dengan fenomena keadaan hidup yang membalikkan situasi dari apa yang seharusnya terjadi, tetapi kemudian terjadi dalam keadaan sebaliknya. Keberadaan Israel di Babel, mereka menderita, mereka ada di dalam keadaan yang sulit, mereka menjadi tawanan, mereka tidak merdeka. Tapi ketika Tuhan menggunakan satu kerajaan kecil, Persia, untuk menyelamatkan umatnya, maka situasinya terbalik. Israel justru ada di dalam keadaan yang dimerdekakan Allah. Oleh karena itu, dalam perayaan hari raya Purim ini juga Haman, sosok yang ditampilkan dalam kitab Ester, yang punya niat jahat, yang punya rencana jahat. Dia membuang undi untuk menentukan tanggal seluruh orang Yahudi itu akan dimusnahkan dan dihabisi Haman. Tetapi Mordekai tahu benar tentang niatan jahat Haman. Karena itu dia katakan kepada Ester, "Ester, kamu maju, hadapi Raja Ahasiweros dan katakan kepada raja apa yang akan dilakukan Haman kepada umat kita." Ester, seorang perempuan yang diangkat menjadi permaisuri raja, kemudian dalam keberanian dia maju kepada raja. Tetapi dia tahu, Ester sadar bahwa kalau raja tidak mendengarkan apa yang disampaikan tentang niatan jahat Haman, maka nyawanya akan selesai. Karena itu kalau Bapak Ibu baca perikop selanjutnya, Ester bilang begini, "Saya mau jalan, saya mau maju, saya mau bertemu raja. Tapi tolong katakan kepada umat Yehuda yang ada di sini, supaya mereka berdoa dan mereka berpuasa bersama-sama dengan aku." Ini sikap iman. Menghadapi sebuah tantangan, menghadapi sebuah resiko, menghadapi sebuah kenyataan yang dipastikan akan beresiko dan berdampak bagi dirinya. Tetapi sebelum melakukan itu, Ester menunjukkan kualitas iman untuk bersandar dan berharap secara totalitas kepada Tuhan. Ini pelajaran kedua kita hari ini, bahwa dimanapun saudara dan saya, pengandalan kepada Allah itu adalah bagian penting dalam hidup kita. Apapun yang Bapak Ibu punya, apapun yang saudara miliki dalam hidup, semuanya tidak akan pernah mampu mengantar saudara pada satu situasi di dalam keadaan yang damai, kecuali Bapak Ibu berserah kepada Allah.
Ester lakukan itu, maka kebalikan yang terjadi adalah bahwa raja mendengarkan apa yang dikatakan dan disampaikan Ester. Kemudian tiang gantung yang disiapkan Haman untuk menggantung Mordekai dan Ester dipakai untuk menggantung dirinya. Kejahatan Haman tidak akan pernah mampu untuk mengalahkan kuasa Allah di dalam kehidupan.